siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini hari Jumat kita dapat bertemu lagi dalam siaran kami yaitu Sisma News. Semoga pemirsa di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena saya Maskur Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi-informasi masih dari Sekolah Islam Sabilillah Malang. Informasi pertama akan kami sampaikan tentang salah satu program unggulan di SD Islam Sabilillah Malang, Full Day School. Salah satu program unggulan yang sejak awal mula berdiri SD Islam Sabilillah Malang Full Day School telah diterapkan hingga kini adalah pembelajaran sholat berjamaah. Pembelajaran sholat yang dikemas bagi anak usia SD ini benar-benar diterapkan secara apik oleh manajemen di SD Islam Sabilillah Malang dan memang sudah banyak diakui oleh masyarakat. Berikut liputannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun apabila mereka meninggalkan sholat dengan sengaja." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sabda Rasulullah SAW ini yang merupakan dasar pijakan di SD Islam Sabilillah Malang sejak awal sudah menanamkan pentingnya sholat 5 waktu bagi siswa. Memang ketika baru masuk sekolah dasar mereka masih belum mencapai usia 7 tahun, namun sudah mulai dikenalkan bagaimana sholat yang baik dan benar, sehingga ketika sudah balik mereka sudah mampu menjalankan sholat 5 waktu dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Khusus di SD Islam Sabilillah Malang, memang pembelajaran sholat sudah dimulai sejak mereka memasuki kelas 1 dan pembelajarannya dilaksanakan secara klasikal berjamaah, di mana yang menjadi imam adalah perwakilan siswa, sedangkan bapak atau ibu guru mengawasi dan membimbing bacaan dan gerakan sholat siswa. Dan apabila ada yang salah bacaan atau gerakan sholat siswa, langsung membimbing membenarkannya. Oleh karena itu, walaupun praktik sholat duhur dan asyar, bacaan doa sholatnya semuanya dibaca dengan keras, sehingga guru pembimbing dapat mengevaluasinya. Melalui pembelajaran sholat berjamaah yang dikembangkan di SD Islam Sabilillah Malang ini, akhirnya ketika siswa menduduki kelas 4, 5, dan 6, sudah dirasa mampu membaca doa dan gerakan sholat dengan baik dan benar, sehingga mereka sudah layak bergabung dengan jamaah umum di Masjid Sabilillah Malang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pembelajaran sholat bagi ananda khususnya di SD Islam Sabilillah Malang, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dengan diperlakukannya PTM di sekolah, bapak dan ibu guru termasuk juga wali kelas lebih dapat memberikan layanan penuh kepada pembimbingan anak-anak ketika sholat berjamaah. Memang untuk anak kelas 1, 2, 3 di SD Islam Sabilillah Malang, sholat berjamaahnya dilakukan di teras sekolah, dipimpin oleh wali kelas, kemudian bacaannya anak-anak dikeraskan. Dalam rangka apa? Agar mereka bertahap akan hafal dengan bacaan sholatnya, kemudian gerakan-gerakan sholatnya pun diamati oleh bapak dan ibu guru. Bahkan bapak dan ibu guru seringkali untuk membetulkan posisi tangan, posisi kaki ketika mereka melakukan sholat. Nah,
Kemudian pembimbingan yang kedua adalah ketika sholat berjamaah dilakukan, baik itu kelas 1, 2, 3 dengan wali kelas, dan kelas 4, 5, 6 sudah dilaksanakan di masjid Sabilillah bersama dengan jamaah umum. Karena sudah kelas 4, 5, 6, maka bacaan sholatnya adalah tidak dibaca keras. Dirasa anak sudah hafal karena sudah pembelajaran di kelas 1, 2, dan 3-nya. Nah, kemudian perannya Bapak Ibu Guru adalah selain membetulkan bacaan untuk kelas bawah, membetulkan gerakan sholatnya, ada yang terpenting lagi. Ketika kegiatan doa bersama dan pembacaan zikir, Bapak dan Ibu Guru akan berbalik arah. Guru tidak menghadap ke barat, tetapi menghadap ke timur. Sambil beberapa Bapak dan Ibu Guru berkeliling di sela-sela anak. Tugasnya apa? Mengajarkan pada anak-anak, membetulkan dan mengingatkan pada anak-anak yang belum ikut zikir dan doa dengan baik. Tidak hanya melihat ketertiban dan kedisiplinannya, sampai dengan posisi doa, tangannya ditengadahkan ke atas, kedua jari kelingking dipertemukan, sampai sedetail itu dibiasakan oleh Bapak Ibu Guru kepada anak-anak. Harapannya dengan pembinaan dan pendampingan secara intensif pada anak-anak ketika kegiatan sholat berjamaah, harapannya anak dapat melaksanakan sholatnya dengan baik, dengan benar. Jadi di sini guru tidak ada mengajarkan tentang bagaimana sholat, tetapi mengajak anak-anak bagaimana sholat itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Saya bangga melihat perkembangan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, sebuah sekolah unggul dan bertaraf internasional. Mari bergabung dengan Sisma International School. Sabilillah we love, Smiles Super. Pemirsa, semangat berorganisasi dan berkreasi siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School kembali ditunjukkan oleh pengurus OSIS. Memasuki tahun 2022 ini, mereka melakukan kegiatan yang sangat menarik dan menginspirasi, yaitu kegiatan Smiles Super Competition dalam bidang olahraga dan seni. Kegiatan ini di samping sebagai kegiatan rekreatif yang menghibur, namun juga melatih jiwa kompetitif serta menjaga kebugaran diri. Berikut liputannya. Sehubungan dengan dilaksanakannya kembali pembelajaran tatap muka atau PTM di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, pengurus OSIS rancang kegiatan dalam rangka meningkatkan minat, bakat, sekaligus rasa kompetitif siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Kegiatan yang dirancang akan berjalan hingga akhir semester genap dengan waktu pelaksanaan di luar waktu jam pembelajaran. Kegiatan yang dirancang oleh OSIS ini bertajuk Smiles Super Competition dengan tema Sportive and Competitive Generation Makes Better Civilization. Sementara itu, kegiatan yang akan dilaksanakan berupa kegiatan olahraga dan seni yang diikuti oleh kelompok atau grup yang anggotanya dibentuk dari seluruh kelas tanpa membedakan jenjang kelas. Hal ini juga dimaksudkan untuk menambah keakraban dan kekompakan seluruh siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Hari ini Sabtu tanggal 29 Januari, anak-anak dari OSIS Srabadiata SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School melakukan pembukaan SASCO Smiles Super Competition. Nah, kegiatan ini akan dimulai pada hari Minggu tanggal 30 Januari hingga akhir Maret 2022. Kegiatannya apa aja sih di pembukaan kali ini? Kegiatannya melibatkan anak-anak dari
Paskibra Jenderal SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School untuk mengadakan arak-arakan tari yang super meriah sekali, dan juga dimeriahkan oleh band Semai Super SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Nah, kegiatan dari Sasko sendiri ini melibatkan siapa aja? Anak dari kelas 10, 11, 12 putra dan putri. Ada lomba basket, lomba futsal, lomba kreatif bucket, kemudian ada juga lomba badminton. Sepertinya seru sekali nih. Harapan kami, anak-anak ini jadi lebih semangat lagi nih belajar, karena mereka dapat dukungan untuk olahraga nih. Kalau biasanya olahraga itu ya hanya sekedar sehat, kali ini lebih kompetitif. Selain juara, mereka juga lebih fun, sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan lebih energik, lebih kompetitif lagi. Semais Super. Untuk menambah semangat berkompetisi siswa, sebelumnya diadakan upacara pembukaan yang sangat meriah di lapangan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, karena menyajikan berbagai atraksi dan juga ikut mengundang siswa kelas 9 SMP Islam Sabilillah Malang. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan akan menjadi wadah bagi siswa untuk berkompetisi dengan sehat dan sport yang nantinya akan mampu melahirkan generasi emas Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan agar semakin menyesuaikan karakter cinta keunggulan bagi siswa dan selanjutnya mampu merealisasikan program sekolah para juara di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Untuk Sasko ini pelaksanaannya itu pertama kali ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada Sasko. Jadi Sasko ini adalah kali perdana OSIS SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School untuk menghelat seperti itu. Dan sejauh ini sebentar lagi kami akan mengakhiri opening ceremony dari Sasko itu sendiri yang akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Dan acara Sasko ini akan diisi dengan perlombaan-perlombaan unik yang bisa melatih minat bakat dari siswa dan siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang nantinya akan mendapatkan juara atau tentunya akan mendapat reward nih dari OSIS SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School ini. Keren banget gak sih? Dan perasaan saya untuk turut berkontribusi pada opening ceremony dari Sasko 2022 ini, saya sangat senang sekaligus bangga bisa berkontribusi karena saya adalah bagian dari organisasi Paskibra Jenderal SMA Islam Sabilillah Boarding School dan juga OSIS My Super. Maka dari itu, untuk opening ceremony kali ini, untuk dari organisasi OSIS sendiri, kami mengisi dengan tarian-tarian tradisional yang di medley seperti itu dijadikan satu. Dan untuk di Indonesia sendiri, kami menyalakan obor sebagai tanda bahwa opening ceremony ini atau Sasko 2022 telah resmi dimulai. Smais Super. Setelah saya mengikuti acara ini, saya merasa saya bangga. Dan nantinya setelah saya masuk Smais, saya merasa saya memiliki kesempatan untuk mengasah bakat saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat kepada siapapun yang mengikutinya.
Sementara itu, pemirsa, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 kemarin, TK Islam Sebelah Malang kembali menerima tamu studi banding dari institusi lain. Kali ini tamu yang bersilaturahmi adalah mahasiswa pasca sarjana konsentrasi pendidikan anak usia dini atau PAUD. Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Jawa Tengah. TK Islam Sabilillah Malang menjadi salah satu lembaga sekolah yang dijadikan tujuan program kunjungan akademik dari pasca sarjana Fakultas Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Mahasiswa yang berstudi banding tersebut tergabung dalam konsentrasi pendidikan anak usia dini. Tujuan utama kunjungan studi banding ini yaitu melakukan observasi manajerial dan akademik yang dilakukan di TK Islam Sabilillah Malang. Bagi manajemen TK Islam Sabilillah Malang, kunjungan ini merupakan suatu kehormatan di samping juga menjadikan motivasi untuk selalu mengembangkan diri sehingga tetap menyajikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Dan studi banding kali ini disambut dan diberi arahan langsung oleh Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang yaitu Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadel MPD. Dengan adanya tamu studi banding ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di TK Islam Sabilillah Malang telah menjadi rujukan bagi lembaga lain. Terbukti gaungnya sampai jauh dan direspon dengan baik oleh salah satu perguruan tinggi Islam di Provinsi Jawa Tengah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Widiantari dari Pasca Sarjana IAI Bunga Bangsa Cirebon. Kami dari Pasca Sarjana IAI Bunga Bangsa Cirebon melaksanakan kegiatan benchmark di LPI Sabilillah, khususnya di TK Islam Sabilillah Malang. Dan tujuan kami adalah mempelajari berbagai hal terkait dengan manajemen pendidikan, khususnya di TK Islam Sabilillah, termasuk juga pembelajarannya. Dan harapan kami setelah belajar di TK Islam Sabilillah, termasuk juga yayasan atau LPI Sabilillah, kami dapat mengimplementasikan berbagai hal yang telah dilakukan di LPI Sabilillah. Terus maju, terus sukses untuk LPI Sabilillah dan terus menularkan jihadnya untuk kami yang belajar di LPI Sabilillah. Terima kasih. TK Islam Sabilillah Malang berkomitmen mengembangkan mutu pembelajaran dengan mengadopsi pembelajaran negara maju yang menyenangkan, tematik integratif dan saintifik. Salah satunya melalui pendekatan BCCT atau Beyond Center and Cycle Time dengan pembelajaran berbasis sentra yang terpusat pada anak. Di sentra persiapan, kegiatan pembelajaran ditujukan pada eksplorasi kemampuan kognisi, motorik halus, kemampuan keaksaraan seperti membaca, menulis, dan matematika kreatif yang dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki salah satu bulan haram yang dimuliakan oleh Rasul Muhammad SAW, yaitu bulan Rajab. Apa dan bagaimana kita harus menyikapi hadirnya bulan Rajab ini akan kita bahas dalam segmen Kalam Mutiara berikut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa pecinta Sisma TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam tajuk Kalam Mutiara, yang hari ini spesial. Kita akan mengangkat tema mengenai keistimewaan bulan Rajab. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya anak-anakku semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya anak-anakku semua, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwasanya di antara 12 bulan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 di antaranya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ditetapkannya bulan Rajab sebagai bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini mengandung hikmah dan rahasia yang besar. Tentu ini mengandung pengertian bahwa bulan Rajab adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia dalam arti apapun yang kita lakukan di bulan itu, selama itu kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga sebaliknya, apapun yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan di bulan Rajab, apabila itu adalah amal-amal yang menyimpang, maka dosa atau siksanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimanakah sikap kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut, mengisi, dan memakmurkan bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Para pemirsa, khususnya anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rasulullah bersabda yang artinya Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Sya'ban adalah bulanku atau bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Ramadan adalah bulannya umatku. Dikatakan pula bahwa Rajab adalah syahrul istighfar atau bulan untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulan awal di dalam kita menyongsong bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dari itu, salah satu hal yang sangat sering dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat bulan Rajab adalah beliau mengulang-ulang doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi bulan suci Rajab ini, kita dianjurkan oleh para ulama untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi hari-hari kita dengan istighfar dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan menyongsong sesuatu yang besar, maka sudah sepantasnya lah wadah kita, hati kita, jiwa kita dikosongkan dan dibersihkan dulu dari segala macam kotoran dan dosa-dosa, sehingga hati dan jiwa kita siap menerima tuangan-tuangan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dikucurkan pada bulan Sya'ban dan selanjutnya pada puncaknya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kami secara pribadi mengajak kepada para pemirsa sekalian, khususnya kepada Ananda, marilah di bulan Rajab ini kita jadikan momentum untuk introspeksi diri, untuk mengawali kembali niat kita,
untuk menata kembali diri kita, untuk memperbaharui kembali hal-hal yang telah kita lakukan di masa lalu yang sekiranya kurang maksimal dalam kebaikan. Maka di bulan Rajab inilah saatnya kita untuk mengosongkan kembali jiwa kita, hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak membaca istighfar dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita, apabila kita datang bulan Rajab, maka tidak anjurkan untuk memperbanyak membaca doa Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli ya Tuhanku ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku. Dan ini dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore sebanyak 70 kali sambil kita menegakkan tangan ke atas, sambil kita mengangkat tangan kita ke atas memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Sisma TV dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari doa yang tadi kita panjatkan tersirat bahwasanya Rasulullah SAW menginginkan agar di bulan Rajab ini kita sebagai umat Islam memperbaharui dan memperbanyak membaca istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah bersih dari dosa-dosa dengan cara kita memperbanyak istighfar dan taubat, maka insya Allah kesuksesan yang akan kita raih di bulan Rajab dan di bulan Ramadan pasti akan kita dapatkan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang lain, seperti puasa di bulan Rajab. Berapa hari bebas, kita bisa berpuasa 1 hari, kita bisa berpuasa 2 hari, 3 hari, dan sekemauan kita. Atau apabila kita memiliki hutang-hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu yang belum kita bayarkan, maka bulan Rajab ini adalah saat yang pas, saat yang tepat untuk kita membayar hutang puasa kita. Maka dari itu kami mengajak kepada para pemirsa dan anak-anak sekalian, kita isi bulan suci Rajab ini dengan memperbanyak puasa 1, 2, 3 atau 10 hari sekemampuan kita masing-masing. Dan apabila kita memiliki hutang, maka dahulukan hutang puasa kita itu agar ketika kita masuk bulan Ramadan kita sudah terbebas dari hutang-hutang itu. Dianjurkan pula pada bulan suci Rajab ini kita memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar yang awalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Kita baca 3 kali setiap ba'da subuh dan 3 kali setiap ba'da maghrib agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kesimpulannya adalah bulan suci Rajab adalah bulan untuk kita menanam, dan bulan suci Sya'ban adalah bulan kita untuk menyiram, memupuk, dan pada bulan Ramadan itulah kita akan memanen hasilnya. Artinya kesuksesan kita di bulan Ramadan, kesuksesan kita untuk meraih Lailatul Qadar di bulan Ramadan nanti sudah harus kita mulai persiapannya mulai di bulan Rajab ini dengan senantiasa memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat, puasa, bersedekah, termasuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan amalan-amalan yang telah diriwayatkan oleh guru-guru kita dan ulama-ulama kita, seperti istighfar-istighfar yang telah kami sampaikan saat yang lalu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita mendapatkan taufik, pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi, memakmurkan bulan Rajab ini dengan berbagai amal soleh, sehingga ini menjadi titik awal kesuksesan kita untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin
warga NU Jamaiyah Nahdlatul Ulama, terkhusus yang ada di Jawa Timur, tentu juga keluarga besar Yayasan Sabilillah Kota Malang. Saya Marzuki Mustamar sebagai pribadi, juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, tentu juga sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, mengucapkan selamat Harlah NU, selamat memperingati, mengenang, merayakan hari kelahiran NU yang ke-96, tepatnya tanggal 31 Januari 2022, atau Harlah NU yang ke-99 jika dihitung dengan tahun Hijriah, tepatnya 16 Rajab atau 17 Februari 2022. Semoga di usia yang cukup matang ini kiprah NU semakin nyata, misi NU semakin berhasil, baik itu misi keagamaan, misi kebangsaan, dan misi kemanusiaan. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang melalui Sisma News hari ini telah kami hadirkan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.